Ya, sahabat Sangkai Dupa, hari ini saya berhoki sekali karena saya bisa bertemu dengan Bapak Sukiman. Beliau ini adalah salah satu dari ketua Pergabi ya Pak ya? Ya, betul. Ketua Pergabi itu apa sih Pak? Boleh tahu? Ya, terima kasih sebelumnya Komaja. Ya. Jadi Pergabi itu adalah perkumpulan guru agama Buddha Indonesia. Jadi ini adalah satu organisasi profesi bagi guru-guru pendidikan agama Buddha di Indonesia. Oh, jadi organisasi profesi guru agama Buddha. Dan ini tunggal atau untuk yang kesekian Pak organisasinya? Sampai sejauh ini, ya, ini baru di Indonesia untuk organisasi profesi guru pendidikan agama Buddha adalah baru yang pertama. Ya. Satu masih tunggal, gitu kan? Karena kan selama ini untuk guru-guru pendidikan agama Buddha itu mungkin di wilayah masing-masing sudah ada organisasi, ya, organisasi kewilayahan, entah itu provinsi, misalkan kayak di Banten itu ada Rugabi Banten, di Jawa Barat ada Rugabi Jawa Barat, kemudian di DKI ada FKGAB, Forum Kerja Guru Agama Buddha. Di wilayah lain juga ada di provinsi lain, tetapi sifatnya itu hanya organisasi kayak semacam ya perkumpulan guru-guru di satu provinsi itu. Tapi untuk tingkat nasional yang memang itu adalah organisasi profesi yang arahnya adalah untuk pengembangan profesional guru-guru pendidikan agama Buddha, nah itu baru ada Pergabi. Baru Pergabi aja. Wah, berarti ini yang the first one ya, yang pertama kali di Indonesia untuk sekup nasional. Betul, dan harapan kami dari adanya Pergabi ini bisa menyatukan seluruh guru-guru pendidikan agama Buddha di Indonesia dalam satu wadah Pergabi, walaupun tidak perlu kemudian meninggalkan wadah-wadah lamanya yang di masing-masing provinsi. Itu boleh, itu masih tetap jalan sesuai dengan sebelum-sebelumnya, tetapi nanti fokus kami di Pergabi adalah pembinaan profesinya. Oh Pak, ini kan kita berbicara tentang guru agama Buddha. Nah, guru agama Buddha ini sejauh sampai detik ini itu masih memiliki sejumlah permasalahan. Ya kalau misalkan guru agama itu adanya di kota besar, itu secara finansial, secara ekonomi dan secara kemampuan dia untuk bertahan hidup dia masih oke lah. Tapi bagaimana kalau yang di pelosok-pelosok daerah gitu kan, ya misalkan di pedalaman Kalimantan atau bahkan di sini di Tenjo sekalipun, itu juga ada beberapa guru agama Buddha yang memang masih survive dengan dananya sendiri dengan anggaran yang terbatas. Ada nggak upaya dari Pergabi untuk melakukan langkah-langkah tertentu lah agar ini bisa teratasi gitu? Oke. Jadi Komaja ini bukan orang pertama yang mempertanyakan ini, dan juga bukan orang pertama yang memberikan laporan ke saya terkait dengan kondisi guru-guru agama Buddha di beberapa wilayah gitu ya. Jadi memang beberapa kali saya sudah dapat laporan dari daerah bahwa ada daerah yang murid atau siswa beragama Buddhanya itu cukup banyak, tapi ketersediaan gurunya minim. Ya. Usut punya usut, kenapa bisa seperti itu? Bukankah STAB, Sekolah Tinggi Agama Buddha di Indonesia ini sudah banyak dan semua STAB meluluskan guru-guru agama Buddha? Harusnya sih tidak kurang gitu kan. Nah, tapi masalahnya bukan terletak pada jumlah lulusan yang kurang, tapi jumlah lulusan ini sudah cukup. Nah, masalahnya memang tidak semua lulusan dari Sekolah Tinggi Agama Buddha yang notabene ya diarahkan untuk berprofesi sebagai guru ini mengambil kesempatan ini gitu ya. Jadi macam-macam alasannya atau macam-macam latar belakangnya, ya bisa dibayangkan misalkan di daerah pelosok, ya kan. Kemarin saya dapat laporan itu di daerah Kalimantan, ya, di Kalimantan itu Sambas, ya, di Sambas. Nah itu muridnya banyak, murid yang beragama Buddha banyak, tapi memang gurunya minim. Saya tanya kenapa bisa seperti itu, ya ternyata lagi-lagi
kesejahteraannya yang kurang terperhatikan. Secara keuangan ya Pak. Betul, karena kan mau tidak mau kalau harus mengajar ke sana, apalagi kalau bukan orang Kalimantan gitu ya, orang mungkin dari Pulau Jawa ke sana, kemudian dengan honorarium yang untuk hidup cukup, tetapi tidak ada lebihnya, gitu ya. Jadi nggak ada lebihnya. Kalau Sementara mereka- orang bekerja itu kan berpikir bagaimana dia bisa menabung untuk bisa kemudian ya barangkali mengirim ke keluarga yang di rumah. Nah ini karena kendala inilah akhirnya sebagian dari guru-guru itu belum tertarik untuk mengabdi di daerah-daerah, ya kan, itu di Sambas. Nah apalagi kalau cerita tadi Komaja, ini nggak jauh dari ibu kota nih, Jauh. ya. Ini masuk wilayah mana nih? Tenjo Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jawa Barat itu kan masih berdampingan dengan iya dengan ibu kota lah Ibu ya. kota. Tapi masih ada ya, Masih ada guru-guru yang memang belum terperhatikan. Nah, apa langkah Pergadi ya? Tentu saja dari info dari masukan ini, ya masukan-masukan ini, ya tentu saja sebagai organisasi profesi yang menaungi guru-guru pendidikan agama Buddha, dasar dari laporan-laporan ini, info-info ini nanti akan kami coba kelola, ya akan coba kami analisa, ya, bagaimana Pergadi bisa turut andil dalam menyediakan ya, guru-guru di wilayah-wilayah yang belum terperhatikan lah ya menyediakan dalam artian ya paling tidak bisa sedikit membantu yang kalau tadi permasalahannya ada di mungkin kesejahteraan, walaupun ya tentu saja Pergadi tidak punya sumber dana yang cukup, tapi dengan power, dengan kekuatan, dengan koneksi yang dimiliki oleh Pergadi, nah ini nanti yang akan kami manfaatkan untuk membantu guru-guru di wilayah-wilayah yang memang sampai saat ini ya mengabdi, tapi kan harus ada juga yang bisa dijadikan energi untuk bisa tetap mengabdi gitu ya. Karena biar bagaimana perut tetap bunyi Pak, kalaupun pengabdian berjalan. Sang Buddha juga mengatakan bahwa urusan perut ini yang harus diperhatikan yang pertama ya kan. Nah, itu. Nah, apa yang satu itu ahara, makanan. Ini juga sangat menarik Pak. Kalau menurut Pak Sukiman sendiri, apa yang bisa kita sebagai warga Buddhis lakukan untuk terus membantu guru-guru agama Buddha kita nih? Karena kan kita juga lihat nih guru-guru agama Buddha ini perjuangannya adalah garda terdepan untuk membangun generasi muda Buddhis. Betul. Jadi terkait dengan hal ini sebenarnya kan kita nggak bisa juga ya kemudian menyerahkan ini sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, ini sepenuhnya tanggung jawab majelis, ini sepenuhnya tanggung jawab wihara, ini sepenuhnya tanggung jawab mungkin sekolah dan lain sebagainya. Saya pikir ini harus kita jadikan tanggung jawab bersama, harus dijadikan tanggung jawab bersama ya. Sekarang ini dari sisi masyarakat, organisasi Buddhis sudah cukup ya, ada beberapa organisasi yang sudah mulai memikirkan hal ini, walaupun memang belum bisa menyentuh secara keseluruhan. Nah, ini mungkin salah satu alternatif ya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bagaimanapun yang namanya pendidikan ini, menurut saya hal pertama ya, peradaban manusia itu bisa terjaga, bisa meningkat ya, kalau pendidikannya tidak terabaikan. Begitu pula dengan pendidikan agama Buddha ini. Gimana kita mau bicara melestarikan dharma kalau dari sisi pendidikannya tidak diperhatikan? Banyak wihara-wihara megah yang bermunculan, ya kan? Tapi berapa banyak sekolah-sekolah Buddhis yang ada, ya kan? Nah ini makanya bisa juga melalui media ini ya saya berharap akan lebih banyak lagi ya organisasi, yayasan-yayasan yang terketuk hatinya untuk ayo kita sudah mulai, saatnya harus mulai masuk ke dunia pendidikan. Nah ini menarik Pak tentang sekolah Buddhis, yang mana tadi Pak Sukiman sebutkan bahwa banyak sekali, bahkan berkali-kali lipat jumlahnya wihara megah ya, di umatnya nggak ada kebanyakan seperti itu kan. Nah
Tapi berbanding terbalik jumlah ini dengan jumlah sekolah. Sekolah Buddhis kita jumlahnya bisa kehitung jari lah. Sementara wihara itu bisa ribuan bahkan gitu. Nah, ada nggak saran-saran atau masukan dari Pergabi dalam hal ini agar Boyo kita lebih baik mulai mengarahkan dukungannya ke pendidikan, walaupun ini salah satu cara untuk mengajarkan dhamma, tapi efeknya ya mungkin berkelanjutan gitu ya Pak, yang tidak langsung gitu ya. Pak. Ya, mungkin di satu sisi kalau saya memahami ya kenapa hal itu terjadi, ya, lebih banyak kemudian orang mengembangkan atau ya bisa dibilang menjaga eksistensi agama Buddha dari sisi wihara dibanding pendidikan, karena memang jujur ya, saya sebagai pelaku pendidikan ya, termasuk juga terlibat di dalam yayasan penyelenggara pendidikan, untuk memelihara sekolah, untuk menjaga kelestarian sekolah, keberlangsungan sekolah, itu jauh butuh banyak modal dibanding itu hal yang pertama mungkin kenapa sebagian yayasan Buddhis itu masih berpikir berkali-kali untuk mendirikan sekolah, ya kan? Mereka lebih pilih mendirikan wihara, mendirikan tempat ibadah dibanding mendirikan sekolah, karena ya itu memang secara modal pertama. Kemudian yang kedua dari sisi sumber daya manusianya, ya. Betul, sumber daya manusia. Kalau misalkan satu organisasi mendirikan wihara, ya, secara bangunan fisik sudah ada. Kemudian yang penting di situ ada pengurusnya, ya kan? Kemudian ya ada beberapa orang yang bisa menjaga kebersihannya. Nah, itu bisa jalan. Tapi bagaimana dengan sekolah? Sekolah harus kemudian menggaji guru-gurunya, harus kemudian menjaga kebersihan, kemudian menjaga sarana prasarana dan lain sebagainya. Belum lagi kalau misalkan jumlah murid, ya kan? Coba Komaja mungkin bisa lihatlah di masyarakat, begitu ada sekolah Buddhis berdiri, ya kan? Itu apalagi kalau berdirinya itu benar-benar merangkak dari nol, ya kan? Itu susah payah juga untuk mencari murid. Sementara sekolah itu bisa hidup dari murid gitu ya. Nah, oleh karena itulah, tapi bagaimanapun juga ini harus dipahami ya, ini satu permasalahan di masyarakat ya, tapi kalau kemudian saya pikir masyarakat Buddhis sekarang sudah mulai, sudah tahu, sudah paham tentang permasalahan ini. Tinggal bagaimana ini kita jadikan sebagai masalah bersama, bukan masalah kelompok masing-masing, tapi ini masalah bersama. Kalau ini jadi masalah bersama, ini kan akan menjadi penyatu, ya. Menjadi penyatu, konsen ya, bersama. Betul, konsen bersama. Anggaplah walaupun tidak mendirikan sekolah, tapi mulai dari hal yang paling mudah untuk dilakukan, yaitu bagaimana bisa mensupport ya kesejahteraan guru-guru, terutama guru agama Buddha. Yang kembali ke topik kita ya, kesejahteraan guru agama Buddha itu pemerintah ada dana, tapi mungkin secara prosedural dan lain sebagainya kan juga mesti ada gitu kan. Yang paling memungkinkan, paling bisa cepat untuk turut berpartisipasi menyelesaikan masalah ini adalah masyarakat. Ya, masyarakat melalui organisasi-organisasi yang kemudian bisa menggalang dana untuk kemudian keberlangsungan kesejahteraan para guru-guru agama Buddha. Berarti saat ini kita memiliki banyak organisasi yang bergerak di bidang sosial, penggalangan dana. Ayo kita mulai concern untuk kesejahteraan para guru-guru kita. Karena apa? Kalau nggak guru-guru kita topang, bagaimana mereka bisa mendidik para siswanya yang beragama Buddha seperti itu. Kalau juga ada pun siswa-siswa kita yang beragama Buddha yang masih kekurangan, ya coba kita sekalian bantu gitu ya. Jadi kita investasi jangka panjang Buddha Dhamma ini di pendidikan, bukannya di tempat-tempat yang mana sudah banyak pembangunan kayak wihara gitu ya Pak ya. Iya, tapi ya sebetulnya sah-sah saja, boleh-boleh saja kalau sampai sekarang ini masih ada umat-umat yang memang
masih mungkin merasa belum terpanggil, tapi setidaknya dengan berdana ke wihara ya, termasuk juga wihara-wihara yang sudah mapan. Nah ya kan banyak tuh wihara yang sudah mapan, yang secara mungkin sudah punya banyak umat ya, mohon maaf mungkin secara pemasukan dananya juga sudah cukup berlebih. Nah ini ya sudah saatnya juga mengalokasikan dananya itu untuk pendidikan, investasi di dunia pendidikan. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Sukiman atas waktunya. Sama-sama Komaja, terima kasih juga sudah turut mengungkap kondisi pendidikan agama Buddha saat ini. Semoga ini juga menjadi kritik sosial lah ya. Nah, kritik sosial, masukan-masukan, sehingga ayo masyarakat Buddhis ya, baik yang di pemerintahan, baik yang di luar pemerintahan ya, bersama-sama untuk meningkatkan kepedulian pada pendidikan di Indonesia. Terima kasih Pak. Oke sahabat Stangkai Dupa, demikianlah wawancara kami dengan Pak Sukiman dari Pergadi, Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, serta tinggalkan komentar terbaik Anda agar channel kami dapat terus berkembang dan berkarya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.